ba'du, Bapak-bapak dan Ibu-ibu penyuluh sekalian, ASN di lingkungan KUA Kecamatan Butuh yang saya hormati. Pertama, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu, mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf, ini kewajiban saya untuk menyampaikan sosialisasi tentang salah satu pilar kebangsaan, yaitu Pancasila. Itu merupakan hasil dari diklat yang diselenggarakan oleh Balai Diklat Keagamaan Semarang. Tentunya juga kita akan laksanakan pada tanggal 15 Juli. Akan tetapi karena keterbatasan PPKM, kita tidak dapat bisa mengumpulkan. Akhirnya baru dapat terlaksanakan pada kesempatan kali ini. Ini pun masih dalam suasana pandemi. PPKM level 4 Kabupaten Purworejo masih berjalan. Untuk itu saya berharap kepada saudara sekalian untuk dapat membantu pemerintah daerah bagaimana agar Purworejo yang sekarang itu tinggal 2 kabupaten di Jawa Tengah yang masih bertahan pada level 4, yaitu Kota Semarang, Kota Magelang dan Purworejo. Kita juga heran bersama kenapa Purworejo itu sebagai kabupaten yang boleh dibilang kecil ya. Beda dengan Kudus, Semarang. Kudus yang pernah memerah sekali itu sekarang bisa turun dengan kesungguhannya ke level 4, ke level 2. Semarang dengan heterogenitas juga ke level 2 bisa. Saya berharap sekali bantuan saudara bagaimana agar masyarakat itu bisa mematuhi prokes sehingga bisa perilaku masyarakat itu ikut membantu menurunkan indikator level 4 menjadi level di bawahnya. Mudah-mudahan kita bersama paling tidak ini sebagai sebuah ya sedikitlah bantuan kita atau sumbangsih kita, peran kita di dalam sama-sama menanggulangi pandemi. Saudara sekalian yang saya hormati, yang terpenting yang perlu saya sampaikan begini saudara, bahwa dari hasil diklat itu saya simpulkan begini, bahwa ternyata 4 pilar kebangsaan di Indonesia yang meliputi salah satunya adalah Pancasila, kemudian Undang-Undang Dasar 1945, yang berikutnya adalah NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, adalah merupakan sebuah kekayaan yang tak ternilai harganya bagi bangsa kita. Dan 4-4-nya adalah merupakan pilar keutuhan kita, bangsa Indonesia sebagai negara. Untuk itu, kita betul harus memahami betapa urgennya kita memahami tentang pentingnya adanya 4 pilar kebangsaan ini. Dalam sesi ini, saya hanya akan menyampaikan tentang Pancasila sebagai salah satu pilar kebangsaan dan kewajiban kita sebagai warga negara untuk paling tidak memberikan pemahaman terhadap masyarakat betapa Pancasila dan 4 pilar kebangsaan adalah merupakan sebuah pilar yang betul-betul bisa menjaga kita sebagai negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu setiap warga masyarakat mestinya mempunyai kebangsaan yang sama, mempunyai orientasi pandangan yang sama. Sehingga ketika sudah punya orientasi pandangan yang sama, apapun tantangan dari negara kita, asal kita ada persatuan dan kesatuan pemahaman yang sama terhadap keutuhan negara kita, insya Allah negara kita akan tetap utuh sampai yaumil qiyamah. Allahumma amin. Saudara penyuluh sekalian, perlu diketahui bahwa Pancasila adalah merupakan dasar ideologi bangsa Indonesia. Dan Pancasila ini digali oleh para pendiri bangsa yang merupakan nilai-nilai kristalisasi daripada ideologi yang telah berkembang sebelum Indonesia merdeka. Jadi para penggagas Pancasila seperti Insinyur Soekarno, kemudian para ulama-ulama yang terkumpul dalam BPUPKI itu menggagas Pancasila itu berdasarkan kepada
nilai-nilai yang telah berkembang di Indonesia sebelum Indonesia itu merdeka, termasuk nilai yang ada di dalam agama, yang ada di dalam kultur masyarakat. Sehingga Pancasila itu tidak mungkin bertentangan dengan agama. Tidak perlu dipertentangkan antara Pancasila dan agama. Karena pada prinsipnya Pancasila itu sendiri adalah lahir dari nilai-nilai yang telah berkembang. Di antaranya adalah nilai-nilai agama yang terlebih dahulu sudah berkembang di Indonesia. Untuk itu saudara sekalian, bahwa Pancasila sebagai dasar negara Indonesia adalah merupakan salah satu 4 pilar kebangsaan yang telah terbukti Pancasila sampai usia 76 tahun kemerdekaan Indonesia. Keampuhan Pancasila sebagai salah satu alat pemersatu bangsa sudah tidak dapat diragukan lagi. Akan tetapi di tengah perjalanannya, bahwa Pancasila sebagai sebuah ideologi dan dasar negara tidak berjalan mulus begitu saja. Tantangan-tantangan dari dulu ketika awal kemerdekaan sampai sekarang, rongrongan yang ingin mengganti Pancasila itu tetap ada. Dulu sejarahnya ada dari kaum agamawan religius mungkin mengibarkan Indonesia dengan berasaskan syariah, ada pemberontakan. Kemudian dari gerakan kiri komunisme beberapa kali melakukan makar pemberontakan di negara kita. Ini ingin mengganti Pancasila sebagai sebuah asas dan ideologi bangsa. Sampai sekarang pun tantangan Pancasila itu bukan semakin mudah. Sampai sekarang di era global kayak macam begitu, di era keterbukaan, justru Pancasila juga mengalami semacam rongrongan yang begitu kuat yang disebarkan lewat media sosial, media massa secara terselubung. Ini kita harus hati-hati. Paham-paham diantara yang ingin merusak, ingin mengganti Pancasila, baik dari paham radikalisme, paham komunisme dalam era baru, new komunisme. Mungkin kalau secara komunisme secara vulgar tidak, tapi new komunismenya tetap ada. Belum paham-paham liberalisme, yang semuanya ini bertentangan dengan Pancasila. Memang Pancasila itu di dalam sebagai dasar negara, bukan sebagai sebuah negara agama, tetapi di dalamnya itu agama terlayani, terlindungi dengan baik di Indonesia. Sehingga banyak gerakan-gerakan yang ingin mengganti, yang ingin melemahkan peran agama di dalam negara. Banyak juga peran yang ingin mengganti betul-betul nilai-nilai ketuhanan itu lepas dari Indonesia, sehingga mereka bisa membuat sebuah gerakan yang menghalalkan segala cara. Demikian pula dari paham radikalisme yang mengusung tema-tema religius, akan tetapi tidak mempunyai tempat dalam pemahamannya, yaitu yang namanya pluralisme. Perlu diketahui saudara sekalian, bahwa di Indonesia itu kita mengakui kebinekaan yang begitu banyak sekali. Itu merupakan kekayaan kita. Real mau tidak mau, yang namanya dari Sabang sampai Merauke, berbagai suku, berbagai bangsa, berbagai bahasa, berbagai agama, ras, dan kebudayaan. Ini sangat rentan sekali Indonesia terjadi sebuah perpecahan. Apabila ini agama atau apabila liberalisme dan komunisme itu bisa mengancam Pancasila, maka bisa jadi keutuhan NKRI itu akan menjadi rapuh dan bisa hilang. Dan ini ancaman berat bagi kita semuanya. Maka saya berharap kepada saudara sekalian, khususnya para penyuluh dan ASN, untuk bisa memberikan kepada masyarakat dan kesadaran diri kita sendiri bahwa Pancasila sebagai salah satu pilar kebangsaan adalah merupakan sebuah dasar yang sudah final di negara kita. Tidak perlu kita otak-atik kembali.
Ini harus kita pertahankan, kita implementasikan bersama di dalam kehidupan bermasyarakat. Makanya saya berharap bahwa paham-paham yang tadi saya sebutkan di atas, kayak liberalisme, kayak komunisme, dan radikalisme, itu telah merasuk di dalam dunia masyarakat kita. Karena mereka bisa mengakses informasi-informasi tersebut langsung dari internet, dari media sosial, dan sebagainya. Untuk itu ini perlu sebuah pemahaman kepada masyarakat, sehingga ada kesadaran bersama bahwa betul-betul Pancasila adalah merupakan pilihan yang paling tepat. Pancasila itu lahir bukan hanya semacam pemikiran saja, ini hasil dari sebuah istikharah para ulama juga. Sehingga ini merupakan sebuah kewajiban kita bersama untuk betul-betul mensosialisasikan kepada masyarakat, memberikan pemahaman bahwa Pancasila itu adalah dasar ideologi yang terbaik bagi negara Indonesia. Itu yang terbaik. Makanya saya berharap kepada saudara sekalian, nanti selesainya sosialisasi ini dapat dikembangkan oleh saudara, dapat disampaikan kepada masyarakat agar masyarakat pun punya informasi. Ya paling tidak ketika masyarakat itu sudah mempunyai pemahaman bahwa Pancasila itu yang terbaik bagi Indonesia dan tidak perlu dipertentangkan dengan agama apapun. Kalau ada isme-isme atau pemahaman-pemahaman yang lain yang masuk di dalam masyarakat, masyarakat itu mampu menyaringnya. Hadirin sekalian, para penyuluh yang saya hormati, untuk itu selepas nanti saya berharap ada diskusi bersama saudara untuk bagaimana mengeksplor kondisi masyarakat yang ada itu seperti apa. Kemudian yang kedua kalinya, bagaimana cara memberikan pemahaman terhadap masyarakat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman penyuluh yang saya hormati, tadi sudah disampaikan sosialisasi dari Bapak Kepala KUA tentang pentingnya Pancasila yang dimana saat ini memang benar-benar diuji tentang Pancasila sehingga sering dibenturkan dengan permasalahan keagamaan. Apalagi dalam kondisi saat ini, di mana kita menghadapi masa pandemi dengan pembatasan dari agama. Ini perlu pendekatan pemahaman pada kita, pada masyarakat, bagaimana agar bisa diterima dengan penyikapan ini agar tidak menjadi problem di masyarakat. Bahwa salah satu sila yang ada di Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Maka bagaimana bisa menyatukan pemahaman ini terhadap kepada masyarakat, juga ada perkembangan masalah dari sisi kemanusiaan yang adil dan beradab, ada keadilan sosial. Ini yang kadang dalam posisi yang saat ini kita banyak menemukan permasalahan terkait dengan ini. Ada penindakan yang kurang tegas dari sisi tertentu yang lebih tajam ke bawah, kumpul ke atas dengan permasalahan penyalahgunaan anggaran, penanganan COVID dan sebagainya. Dipersilakan